Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan seputar siapa saja golongan orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan apa saja konsekuensi hukumnya. Apakah yang tidak berpuasa itu wajib membayar qadha saja atau dia membayar fidyah saja, atau bahkan membayar qadha dan fidyah. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah berkenaan tentang puasa Ramadan, yaitu ada di ayat 183, 184, 185. Itu berkenaan tentang syariat puasa. Nah, teman-teman, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pihak yang boleh tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Pihak yang pertama kita sebutkan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi teman-teman sekalian, orang yang boleh tidak menjalankan puasa Ramadan itu ada dua golongan secara umum. Golongan pertama adalah mereka yang tidak mampu berpuasa hanya sementara waktu saja. Yang kedua, itu tidak mampu berpuasa secara permanen. Yang tidak mampu berpuasa secara sementara waktu itu seperti orang sakit yang sakit biasa. Misalkan ketika Ramadan dia demam, misalkan. Nah, demam itu kan kemungkinan menurut medis akan bisa sembuh. Atau yang kedua, misalkan dia perjalanan panjang, safar gitu ya, dari Jakarta ke Madura misalkan pakai kendaraan darat. Itu kadangkala juga sebagian orang tidak kuat untuk berpuasa. Itu bagi mereka yang perjalanan tadi boleh tidak puasa di hari itu. Tapi kan tentu alasan sakit dan alasan safar itu, perjalanan, itu alasan orang tidak mampu berpuasa hanya sementara waktu saja. Nah, kalau sementara waktu seperti itu, maka konsekuensi hukumnya dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan sejumlah hari dia tidak berpuasa selama Ramadan tadi. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, faman kana minkum maridun, siapapun di antara kalian yang sakit, au ala safarin, dan dia atau dalam kondisi safar perjalanan, dan dia tidak mampu melaksanakan puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka kewajiban dia adalah membayar qadha puasa dengan puasa di luar bulan Ramadan. Gitu. Jadi bukan membayar fidyah, tapi membayar qadha di luar bulan Ramadan. Siapa tadi? Saya ulangi. Orang yang sakit yang menurut dokter akan ada kesembuhan atau masih bisa diharapkan kesembuhannya. Berarti sakitnya sementara. Yang kedua adalah orang yang safar. Nah, nanti saya tambahin lagi, orang yang dalam keadaan bekerja keras setelah diupayakan untuk puasa. Nah, ini yang seringkali orang meremehkan dan mungkin juga karena tidak paham. Orang yang bekerja dengan fisik, kuli bangunan misalkan, pekerja proyek, atau tukang becak yang memang secara fisik dia dituntut untuk menggunakan tenaga secara maksimal, optimal gitu. Nah, mereka ini, golongan para pekerja keras tadi itu, dia tetap wajib menjalankan puasa sebagaimana mestinya. Dia tetap sahur, dia tetap berniat untuk menjalankan puasa, di pagi hari dia tetap harus puasa. Sampai nanti pada titik tertentu dia tidak mampu menjalankan puasa, baru dia boleh membatalkan puasanya. Jadi tidak boleh dia tiba-tiba sejak awal nggak puasa, nggak boleh seperti itu. Nah, golongan-golongan pertama tadi yang saya sebutkan tidak mampu berpuasa secara sementara waktu, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa sejumlah hari dia tidak bisa berpuasa selama Ramadan. Jadi nanti selesai lebaran, dia hitung berapa kali dia nggak puasanya. Nah, nanti diqadha puasa dengan puasa, tidak membayar fidyah. Kemudian golongan yang kedua yang disebut oleh Allah ayat selanjutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Adapun orang-orang yang tidak mampu lagi berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Mereka berkewajiban membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Gitu. Nah, siapa itu golongan yang tidak mampu berpuasa? Itu para ulama menafsirkannya adalah Asy-Syekhul Kabir. Yang pertama, orang yang sudah masuk usia lansia. Misalkan 70 tahun ke atas atau 80 tahun misalkan, sudah nggak kuat lagi secara fisik, akalnya masih sehat. Nah, kalau dipaksakan puasa mungkin akan membahayakan jiwanya. Ya sudah, berarti oleh syariat puasanya orang yang lansia tadi diganti dengan syariat baru namanya fidyah gitu. Nah, membayar fidyah itu memberi makan it'amu miskin, memberi makan kepada kaum miskin. Per hari satu orang miskin saja. Itu nanti videonya sudah saya buatkan. Kalau dibayar menggunakan beras kurang lebih 1 mud. 1 mud itu ada yang menghitung 600 sekian gram, ada yang menghitungnya 750 gram gitu. Kalau mau maksimal ya tadi paling mudah 750 gram itu bayaran fidyah per 1 hari tidak puasa. Kalau tidak puasanya itu memang sampai 1 bulan kan namanya sudah permanen nggak bisa berpuasa lagi, berarti 30 hari atau 29 hari dikalikan 1 mud tadi. Kalau 1 mud kita mau mengikuti takaran yang 750 gram, berarti 750 gram dikali 30 hari atau dikali 29 hari, tergantung hari puasa yang kita jalani hari ini atau bulan ini gitu. Nah, golongan kedua yang tidak mampu berpuasa secara permanen siapa? Orang yang sakit parah, yang menurut hitungan dokter penyakit ini tidak lagi bisa sembuh. Atau kalau dia paksakan untuk berpuasa, maka penyakitnya ini akan menyebabkan kematian dengan adanya puasa. Atau menyebabkan penyakitnya semakin parah dibandingkan hari ini dengan sebab dia menjalankan puasa. Nah, orang yang seperti itu, uzur tidak mampu berpuasa secara permanen tadi, tidak wajib menjalankan ibadah puasa, tapi wajib menjalankan ibadah penggantinya, yaitu membayar fidyah. Tadi kalau fidyahnya menggunakan makanan mentah ya, tadi konversinya 1 mud saja itu menurut jumhur ulama. Jadi boleh menggunakan takaran yang konversinya 670-an gram atau 750 gram beras silahkan. Atau menggunakan makanan matang yang menurut kita paling layak. Per hari 1 orang miskin saja. Kalau 30 hari berarti kita memberikan makan 30 orang miskin. Nah, untuk fidyah ini teman-teman semuanya tidak harus selepas Ramadan pas. Tapi sesuai dengan kemampuan saja. Kalau mampunya selesai habis Ramadan langsung ya bagus, berarti kita menjalankan kewajiban itu segera. Tapi kalau tidak bisa langsung ya berarti bisa ditunda sampai nanti kita punya kemampuan untuk membayar fidyah gitu. Misalkan kalau ada orang lansia yang dia berkewajiban membayar puasa di bulan ini karena dia orang miskin, ya sudah berarti dia tidak puasa karena memang sudah lansia, tidak mampu. Dia harusnya berkewajiban membayar fidyah tapi ternyata dia miskin, hari itu dia nggak punya uang, ya berarti fidyahnya ditunda sampai nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki bagi dia. Kalau ternyata sampai dia mati, meninggal dunia, belum bisa membayar fidyah, berarti gugur dua-duanya. Fidyahnya gugur dan sekaligus puasanya juga gugur. Itulah mudahnya Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan syariat itu dijalankan oleh hambanya dengan cara yang mudah dan tidak mempersulit hambanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada pertanyaan di kolom komentar tadi, apakah kalau tidak puasa karena sakit dan bayar fidyah saja? Enggak. Lihat sakitnya tadi sakit apa dulu. Kalau sakitnya permanen tidak mungkin sembuh menurut hitungan medis, maka dia membayar fidyah saja tanpa membayar qadha. Tapi kalau dia sakitnya sementara waktu, di bulan Ramadan sakit tapi setelah Ramadan kemungkinan akan sembuh, maka sakit yang seperti itu dia hanya cukup membayar qadha puasa, membayar utang puasanya dengan puasa di luar bulan Ramadan tanpa adanya fidyah. Baik, terima kasih. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.